Seorang janda kaya, pemilik lebih dari 300 pintu kosan. Hidup sendirian di rumah mewahnya yang sunyi. Sementara seorang pemuda penjual siomay keliling hanya berharap bisa lunasi hutang keluarga di kampung. Siapa sangka pertemuan tak sengaja di depan gerbang rumah akan mengubah nasib keduanya selamanya? Tapi benarkah cinta bisa tumbuh dari perbedaan usia, status, dan dunia yang begitu jauh? Dan apa yang sebenarnya terjadi hingga pernikahan mereka membuat satu kampung menangis haru? Jangan kemana-mana, kisah ini bukan sekedar cinta biasa. Ini tentang pengorbanan, keikhlasan, dan takdir yang tak bisa ditebak. Tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rizki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di sebuah rumah besar bergaya klasik di pinggir Jakarta, berdiri megah hunian milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Hajah Heni. Bangunan itu tampak megah dari luar, namun di dalamnya sunyi senyap. Hanya terdengar suara kucing peliharaan dan deru kipas angin yang berputar lambat. Tak banyak yang tahu, wanita berusia 50-an ini adalah pemilik lebih dari 300 pintu kontrakan dan kos-kosan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cikarang, hingga Karawang. Ia dikenal sebagai juragan kos oleh para penyewa, namun tak satu pun dari mereka tahu isi hati wanita yang setiap harinya hanya berkutat pada rutinitas yang sama. Menyiram bunga, menyapu teras, lalu duduk diam di bangku kayu panjang menghadap taman kecil di samping rumah. Sudah hampir 10 tahun lamanya Bu Hajah Heni menjanda sejak suaminya almarhum Pak Haji Salim wafat mendadak karena serangan jantung saat sedang memeriksa pembangunan kos baru di daerah Karawang. Sejak saat itu hidup Bu Hajah Heni berubah drastis. Ia menolak semua tawaran untuk menikah kembali. Bahkan tawaran dari kolega bisnisnya yang secara terang-terangan memujinya sebagai sosok wanita tangguh, ia tolak mentah-mentah. Untuk apa? Aku hanya ingin hidup tenang, bersama kenangan. Bisiknya pelan suatu sore saat duduk di depan makam suaminya yang berada di pekarangan belakang rumah. Hidup tanpa anak membuat kesunyiannya semakin dalam. Bu Hajah Heni tak pernah dikaruniai keturunan. Dulu, saat masih bersama almarhum, ia sempat mencoba berbagai pengobatan dari medis hingga spiritual. Namun, takdir berkata lain. Tak jarang ia hanya bisa memandangi anak-anak kecil yang bermain di jalan depan rumahnya. Menahan kerinduan akan tawa kecil yang tak pernah ia miliki. Satu-satunya hiburan Bu Hajah Heni adalah kebun bunga kecil di samping rumah. Di sana, ia menanam berbagai jenis bunga dari hasil perjalanan bisnisnya keluar kota. Mawar, melati, anggrek, hingga bunga matahari. Tapi belakangan ini kebunnya mulai terlihat layu. Beberapa potong tak sempat ia isi ulang. Rumput liar tumbuh di sela batu jalan setapak. Ia masih menyiramnya setiap pagi dan sore. Namun semangatnya tak lagi seperti dulu. Hatinya kering seperti tanah yang tak pernah diguyur cinta. Setiap hari Bu Hajah Heni bangun pukul 5 pagi, sholat subuh, menyeduh teh manis, lalu berdiri di depan jendela besar rumahnya memandangi dunia luar yang terus berubah. Lalu ia akan membuka buku besar berisi daftar seluruh properti miliknya dan mulai memeriksa data, menyortir laporan dari penjaga kos, mencatat pengeluaran. Semuanya ia lakukan sendiri sejak Pak Joko, asisten lamanya hanya datang seminggu 2 kali untuk mengantar laporan dan memeriksa beberapa hal teknis. Namun semua itu tak pernah bisa menggantikan suara manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Setiap malam Bu Hajah Heni duduk sendirian di ruang makan besar dengan meja panjang yang dulunya penuh hidangan saat masih bersama suami dan teman-temannya. Kini hanya 1 piring, 1 gelas, dan 1 sendok garpu. Kadang ia hanya memandangi makanan yang dibuat pembantunya tanpa nafsu makan. Di balik kekayaan dan status sosialnya, kesepian adalah hantu yang paling setia menemani. Tak ada tawa, tak ada pelukan, tak ada percakapan hangat yang membuat malam terasa pendek. Dan saat malam tiba, ketika semua lampu kos-kosan sudah padam, Bu Hajah Heni menatap langit-langit kamarnya sambil berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan sendiri, beri aku kekuatan. Tapi kalau Engkau kirimkan seseorang, jangan yang memandangku karena harta. Tak ada yang tahu bahwa permohonan itu yang begitu lirih dan sederhana akan mulai terjawab bukan dari seseorang yang ia kenal, bukan dari kalangan elit, bukan pula dari relasi bisnis. Tapi dari seorang pemuda sederhana yang sebentar lagi akan lewat di depan rumahnya, mendorong gerobak siomay, tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah satu panggilan dari seorang janda kesepian yang hanya ingin ditemani. Hari itu cuaca cukup terik, matahari menggantung tinggi di atas langit Jakarta.
Bu Hajah Heni baru saja selesai menyiram beberapa pot bunga di halaman rumahnya ketika suara derit pagar besi terbuka perlahan. Seorang gadis muda penghuni kos yang tinggal di belakang rumah utama menghampiri dengan wajah gusar. "Maaf Bu Hajah, saya mau melapor. Sejak pagi tadi air di kosan mati. Nggak bisa mandi. Buang air pun susah. Terus atap kamar saya juga bocor, Bu. Semalam hujan. Tempat tidur saya sampai basah," keluhnya sambil memeluk map plastik berisi laporan bulanan. Bu Hajah Heni mengangguk pelan. Bibirnya mengulas senyum kaku. Biasanya urusan teknis seperti ini sudah langsung ditangani Pak Joko, lelaki parubaya yang selama bertahun-tahun menjadi tangan kanan kepercayaannya. Tapi sayangnya pagi tadi Pak Joko mengabari lewat telepon bahwa dia tak bisa datang hari itu. Katanya ada hajatan keluarga di kampungnya dan baru akan kembali 2 hari lagi. "Baik, nanti saya cari solusinya ya. Mohon sabar dulu sebentar," jawab Bu Hajah Heni tenang meski pikirannya berkecamuk. Saat itulah terdengar suara khas klontang-klontang gerobak siomay yang merambat masuk dari ujung gang kecil. Bau kuah kacang yang gurih menyeruak, menyentuh hidung, dan sejenak mengalihkan perhatian Bu Hajah dari masalah kosan. Seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun, mengenakan kaos oblong dan celana jeans belel, mendorong gerobak siomay kayu yang sudah terlihat usang, tapi bersih. Di bagian belakang gerobak tergantung spanduk kecil bertuliskan, "Siomay Kang Iwan Gurih Asli Tasik." Pemuda itu berhenti tepat di depan rumah Bu Hajah Heni. Senyum ramah ia lontarkan, dan tubuhnya sedikit membungkuk penuh sopan. "Siomay Bu?" Bu Hajah Heni mengangguk. "Boleh buatkan satu yang komplit ya?" Sambil tangan cekatan menyusun siomay dan tahu, lalu menyiramkan kuah kacang panas. Pemuda itu sempat menatap ke arah Bu Hajah Heni yang tampak sedikit murung. Suasana rumah yang megah tapi sunyi membuatnya sedikit kaget. "Boleh tahu Bu, apa Ibu tinggal sendirian di sini?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi Bu Hajah Heni, kalimat itu menyentuh bagian terdalam dari hatinya. "Iya, sudah lama sendiri. Suami saya sudah wafat," jawabnya pelan. Iwan menunduk tak ingin terlihat terlalu ingin tahu, tapi hatinya bergetar. Ia tahu rasanya kehilangan orang tua dan mengerti bagaimana sunyinya hidup tanpa pendamping. Bu Hajah Heni melanjutkan seolah tak bisa membendung keinginannya untuk bicara. "Hari ini air di salah satu kosan saya mati, atapnya juga bocor, tapi Pak Joko yang biasa memperbaiki sedang pulang kampung." Iwan mendongak perlahan, mengamati wajah wanita setengah baya di depannya. Dalam hati ia ingin membantu bukan karena rumah itu besar atau karena wanita itu kaya, tapi karena ia tak tahan melihat seseorang kebingungan menghadapi masalah kecil, sementara ia tahu ia bisa membantu. "Saya biasa bantu tetangga di kampung, Bu," ujar Iwan dengan suara tenang dan jujur. "Kalau soal ledeng, atap, atau kelistrikan, insya Allah saya bisa. Kalau Ibu mau, setelah saya selesai jualan sore nanti, saya bisa lihat-lihat kerusakannya." Bu Hajah Heni mengangkat alis, sejenak ia ragu. Tapi tatapan mata pemuda itu tulus, tidak dibuat-buat, tidak rakus, membuatnya mengangguk perlahan. "Kalau kamu memang sempat, saya sangat berterima kasih." Iwan hanya tersenyum, lalu menyerahkan siomay dalam bungkusan. Ia tak bicara banyak, hanya berpamitan sambil mendorong gerobaknya kembali. Sore hari saat matahari mulai tenggelam, di saat kebanyakan pemuda lain bersiap istirahat, Iwan justru kembali. Kali ini ia tak mendorong gerobak, hanya membawa tas kecil berisi alat perbaikan. Ia mengetuk pagar, dan Bu Hajah sendiri yang membukakan. Tanpa banyak basa-basi, Iwan langsung mengecek saluran air, membuka pipa dan membersihkan endapan. Lalu naik ke atap untuk menambal bagian yang bocor. Ia bekerja cepat, bersih, dan penuh perhatian. Tak sedikit pun ia mengeluh padahal waktu itu angin sore mulai dingin menusuk kulit. Bu Hajah memperhatikannya dari kejauhan. Hatinya hangat. Sudah lama sekali ia tidak melihat seorang lelaki bekerja dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan upah. "Selesai, Bu," ucap Iwan sambil mengelap tangannya dengan lap kering. Bu Hajah menyodorkan selembar uang Rp100.000. Namun Iwan hanya menggeleng. "Terima kasih, Bu. Tapi saya bantu karena Ibu tadi kelihatan bingung. Bukan karena uang." "Setidaknya buat beli bensin siomay besok," bujuk Bu Hajah. Tapi Iwan tetap menolak. "Saya sudah cukup rezekinya hari ini." Ia pamit. Tapi Bu Hajah Hone menahannya. "Masuklah dulu. Saya sudah siapkan makan malam. Gak enak rasanya. Kamu bantu saya tapi pulang tanpa isi perut." Iwan ragu sejenak, tapi akhirnya menurut. Malam itu di meja makan besar yang biasanya hanya dipenuhi sepi,
Dua orang dari dunia yang berbeda duduk berdampingan. Yang satu seorang janda kaya, yang satu pemuda penjual siomay. Tapi yang terhidang bukan hanya nasi dan lauk pauk, tapi juga kisah, tawa, dan awal dari sebuah takbir baru yang perlahan mulai terajut. Malam mulai larut. Lampu-lampu taman rumah Bu Hajah Heni menyala temaram, memantulkan cahaya lembut ke dinding batu yang dipenuhi sulur tanaman merambat. Di dalam rumah, suasana jauh lebih hangat dari biasanya. Aroma sopi buntut mengepul dari mangkuk besar di tengah meja. Ditemani nasi hangat, sambal terasi dan kerupuk udang yang masih renyah. Di ujung meja, duduklah Iwan sedikit kikuk dengan kaos dan celana jeansnya yang belum sempat diganti. Sementara Bu Hajah Heni tampak lebih santai dari sebelumnya. Mengenakan daster lembut warna krem, rambutnya disanggul rapi. "Silakan dimakan, Nak, Iwan. Maaf, cuma masakan sederhana," ucap Bu Hajah sambil tersenyum ramah. Iwan tersenyum malu. "Alhamdulillah, Bu. Malah terlalu mewah buat saya." Suasana makan malam itu diisi dengan percakapan ringan. Tapi seiring suapan demi suapan, obrolan mereka perlahan menjadi lebih dalam. Iwan mulai bercerita tentang kampung halamannya di Tasikmalaya. Tentang ibunya yang kini sudah tua dan tinggal bersama dua adiknya yang masih sekolah. Tentang bagaimana ia memutuskan merantau ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dunia karena komplikasi penyakit jantung. "Saat itu, kami nggak punya cukup uang buat pengobatan. Ayah saya sempat dirawat seminggu di rumah sakit, tapi akhirnya menyerah juga," tutur Iwan matanya menatap kosong ke meja. "Kami punya hutang 150 juta ke tetangga dan koperasi. Sejak itu saya nggak pernah mikir macem-macem. Saya kerja apa aja asal bisa bantu ibu dan adik-adik." Bu Hajah mendengarkan tanpa menyelah. Di matanya, pemuda ini bukan sekadar penjual siomay. Ada keteguhan dan keikhlasan yang jarang ditemui pada anak muda zaman sekarang. Ia tak banyak bicara soal mimpi, tapi cara ia bekerja keras tanpa mengeluh adalah cerminan dari cinta yang dalam pada keluarga. "Kamu nggak pernah kepikiran cari kerja lain?" tanya Bu Hajah perlahan. "Pernah, Bu, tapi saya nggak punya ijazah kuliah. Lulusan SMK aja. Waktu itu sempat ikut teman saya kerja bangunan, tapi bos siomay saya di sini, orang kampung juga, malah nawarin saya gerobak sendiri. Ya udah saya jalanin aja. Rezeki bisa datang dari mana aja kan, Bu?" Bu Hajah tersenyum. Kata-kata sederhana Iwan seperti angin segar yang menyapu ruang hampa dalam hatinya. Lelaki ini berbeda. Ia tidak memandang harta, tidak menjilat, tidak sok tahu. Ia jujur, lugas, dan punya hati yang tulus. Usai makan, Bu Hajah Heni menatap Iwan dalam-dalam. "Nah Iwan, kamu tahu nggak? Sudah lama sekali rumah ini sepi. Kos-kosan saya ratusan pintunya, tapi pintu rumah saya sendiri seperti terkunci dari kebahagiaan. Entah kenapa malam ini rasanya berbeda." Iwan menunduk. Hatinya hangat mendengar ucapan itu. "Kalau kamu nggak keberatan, saya ingin menawarkan sesuatu," lanjut Bu Hajah. Iwan mengangkat kepalanya agak heran. "Kamu punya keterampilan, kamu sopan, kamu pekerja keras. Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya, mengurus kebun bunga saya yang sudah lama terbengkalai, dan sekaligus jadi tukang perbaikan untuk kos-kosan yang butuh perhatian?" Iwan terkejut. Namun belum sempat menjawab, Bu Hajah melanjutkan. "Saya tahu kamu masih punya beban di kampung. Jadi saya juga ingin bantu lumasi hutang almarhum ayahmu. 150 juta bukan? Dan saya tambah 50 juta lagi untuk kebutuhan ibumu dan adik-adikmu. Anggap saja ini bukan upah, tapi bentuk penghargaan dari saya karena kamu sudah mengingatkan saya bahwa masih ada orang baik di dunia ini." Iwan terdiam. Dadanya bergemuruh. Matanya memanas. Tawaran itu terlalu besar untuk ia terima dengan mudah. Tapi tatapan mata Bu Hajah penuh ketulusan tanpa pamrih, tanpa tekanan. "Bu, saya nggak tahu harus jawab apa. Tapi kalau saya boleh jujur, saya benar-benar butuh pekerjaan tetap. Dan kalau memang ibu percaya pada saya siap kerja sungguh-sungguh." Bu Hajah mengangguk perlahan. "Mulai besok, saya siapkan kamar di rumah ini untukmu. Anggap saja rumah sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Iwan menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dihargai. Dan bagi Bu Hajah Hen, malam itu adalah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah malam yang perlahan mengubah arah hidupnya.
membuka kembali hatinya yang sudah lama tertutup untuk cinta, kasih, dan kehangatan manusia. Pagi pertama, Iwan menempati kamar di rumah Bu Haja Heni. Terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya disadari. Kamar itu bersih dan luas, dengan jendela yang langsung menghadap ke taman kecil di sisi timur rumah. Tempat tidurnya empuk, ada meja belajar, lemari pakaian, bahkan spray berwarna biru muda yang tercium wangi sabun. Semuanya terasa terlalu mewah bagi pemuda sederhana yang sebelumnya tidur di losmen kecil di pinggir pasar. Hari itu seperti yang dijanjikan, Iwan mulai bekerja. Ia bangun sebelum azan subuh, membersihkan halaman depan, mencak pompa air lalu lanjut menyapu jalan setapak menuju rumah belakang. Saat matahari mulai merangkak naik, ia mulai menyiram kebun bunga milik Bu Haja Heni yang selama ini terbengkalai. Mawar layu, pot anggrek bermulut, tanah yang kering retak-retak. Semuanya ia tangani satu persatu tanpa keluh, tanpa terburu-buru. Dari dalam rumah, Bu Haja memperhatikannya dalam diam. Di balik tirai jendela, ia melihat Iwan begitu telaten menggali tanah, mengganti pot, menyiram dan bahkan memindahkan bunga-bunga yang mulai tumbuh ke tempat yang lebih teduh. Ada sesuatu dalam diri Iwan yang membuat hatinya tenang. Bukan sekedar kehadiran fisik, tapi juga energi ketulusan yang sudah lama hilang dari rumah itu. Siangnya, Iwan mulai berkeliling mengecek kos-kosan sekitar rumah Bu Haja Heni. Ia membawa catatan kecil berisi daftar unit yang sering bermasalah. Ia bertemu dengan para penyewa kos, mendengarkan keluhan mereka, dan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Banyak dari penghuni kos merasa heran melihat seorang pemuda muda sopan mengetuk pintu mereka dan memperkenalkan diri sebagai pengurus baru. "Bukan anak buah Bu Haja?" tanya salah satu penghuni kos. "Bukan, saya cuma bantu beliau," jawab Iwan sederhana. Hari-hari berlalu dan perubahan mulai terasa. Kebun bunga di samping rumah mulai mekar kembali, saluran air di beberapa kosan yang sebelumnya sering mampet kini lancar. Atap bocor tertambal, bahkan beberapa kamar yang sebelumnya kosong mulai terisi kembali karena reputasi pengurus baru yang gesit dan ramah, menyebar dari mulut ke mulut. Tapi perubahan bukan hanya terjadi pada lingkungan sekitar. Hati Bu Haja Heni pun mulai berubah. Ia yang dulu hanya duduk sendiri di ruang tamu, kini sering mengajak Iwan minum teh sore di beranda. Mereka bicara tentang banyak hal, dari bunga hingga masa kecil, dari kenangan pahit hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Iwan menceritakan cita-citanya yang dulu ingin kuliah, tapi terpaksa mengurungkan karena tak ada biaya. Bu Haja pun mengenang masa-masa mudanya saat membantu suaminya membangun imperium kos-kosan dari nol. Percakapan demi percakapan membangun jembatan antara dua dunia yang jauh berbeda. Yang satu, wanita matang, kaya, dan kesepian. Yang satu pemuda sederhana, jujur dan penuh semangat. Dan dalam keheningan senja, seringkali mereka hanya diam berdua sambil memandangi bunga yang mulai bermekaran kembali. Seolah saling mengerti bahwa ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Malam-malam yang dulu sunyi kini diisi candarinan. Suara tawa Iwan yang tulus, cara bicaranya yang kadang lucu karena logat Sundanya yang belum hilang, membuat rumah itu terasa hidup kembali. Para tetangga mulai memperhatikan Bahkan, Bu Haja, ia tampak lebih cerah, lebih sering tersenyum. Bahkan cara berpakaiannya berubah menjadi lebih lembut dan hangat. Suatu sore, Bu Haja Heni berdiri di depan cermin mematut wajahnya. Ia mengenakan kerudung warna pastel dan lipstik tipis. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia lakukan. Ia tersenyum kecil, lalu membisik pada dirinya sendiri. "Aku seperti kembali muda." Namun di balik senyum itu, hatinya berkecamuk. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Iwan bukan lagi sekadar rasa hormat atau kagum. Ada getaran lain yang ia rasakan. Sesuatu yang dulu pernah ia miliki bersama almarhum suaminya. Rasa tentram, rasa dihargai, dan rasa dicintai karena dirinya, bukan hartanya. Tapi bisakah ia, seorang wanita berusia 50 tahun lebih mencintai seorang pemuda yang bahkan pantas menjadi anaknya? Dan apakah Iwan juga merasakan hal yang sama? Pertanyaan itu terus menghantui malam-malam Bu Haja, namun ia tak pernah bertanya dan tak pernah berani berharap. Ia hanya menatap Iwan dari kejauhan, berdoa agar jika ini hanyalah rasa sesaat, maka semoga ia bisa mengikhlaskan. Tapi jika ini adalah takdir yang tertulis, maka semoga jalan itu bisa terbuka dengan cara yang indah dan terhormat. Apa yang tidak ia tahu adalah
bahwa Iwan pun memendam perasaan yang sama. Dan satu malam yang akan datang, semuanya akan berubah. Hujan turun pelan-pelan malam itu, membasahi atap rumah besar milik Bu Haja Heni. Suara gemelicik air yang menetes dari pinggiran genteng menciptakan irama yang lembut, seolah ikut menenangkan gelisah yang sejak beberapa hari terakhir menghuni hati Iwan. Iwan duduk sendirian di gazebo kecil di ujung taman, mengenakan jaket tipis dan memeluk kedua lututnya. Dari kejauhan ia bisa melihat cahaya lampu dari kamar Bu Hajah yang masih menyala, seperti dirinya. Mungkin Bu Hajah juga sedang tak bisa tidur. Sudah berminggu-minggu ia tinggal di rumah itu. Dan selama itu pula, ia merasa hatinya makin dalam tertarik pada sosok Bu Hajah Heni. Ia bukan hanya majikan, bukan hanya orang baik yang membantunya keluar dari himpitan hidup, tapi lebih dari itu, Bu Hajah Heni telah mengisi kekosongan hatinya. Iwan tahu, mungkin akan banyak orang yang menjibir jika berani bicara. Ia hanyalah pemuda desa, penjual siomay, dan Bu Hajah adalah janda terpandang, kaya raya, dan jauh lebih dewasa. Tapi rasa tak pernah memilih tempat untuk tumbuh. Dan setiap kali ia melihat Bu Hajah tersenyum padanya, duduk bersamanya, menyiram bunga, atau sekadar menyeduhkan teh hangat, ia tahu hatinya sudah tak bisa mundur lagi. Esoknya, Iwan memberanikan diri. Ia tak ingin terus memendam perasaan yang kian menyiksa. Sore itu saat langit mulai berwarna jingga, Iwan menghampiri Bu Hajah yang sedang memotong batang melati yang tumbuh liar di pagar. "Bu," panggilnya pelan. Bu Hajah menoleh. "Iya, Nak Iwan, ada apa?" Iwan menarik napas panjang. Tangannya menggenggam ujung baju jaketnya dengan gugup. "Saya ingin bicara sesuatu, tapi saya takut Ibi salah paham." Bu Hajah berhenti memotong. Ia berdiri tegak dan memandang Iwan dengan mata tenang tapi penuh rasa penasaran. "Katakan saja, Nak." Iwan menelan ludah. "Saya tahu saya siapa. Saya cuma anak kampung, penjual siomay, orang yang hidup karena belas kasih ibu. Tapi selama saya tinggal di sini, saya belajar banyak hal. Bukan cuma soal kebun, soal kos-kosan, tapi juga soal perasaan." Bu Hajah terdiam. Detak jantungnya pelan-pelan menjadi lebih cepat. "Saya jatuh cinta pada ibu, Bu Hajah." Hening. Waktu seperti berhenti. "Saya tahu usia kita jauh. Saya tahu saya bukan laki-laki mapan. Tapi saya ingin mencintai ibu dengan cara yang terhormat. Saya ingin mendampingi ibu bukan karena harta. Tapi karena saya merasa ibu telah mengisi kekosongan hidup saya. Sama seperti saya mungkin telah mengisi sunyi ibu." Air mata mulai menitik di sudut mata Bu Hajah Heni. Bukan karena kecewa, bukan karena marah, tapi karena hatinya juga telah lama menjeritkan hal yang sama. Ia melangkah mendekat, menatap Iwan dengan mata berembun. "Kamu tahu Iwan? Sejak suami saya meninggal, saya pikir saya tidak akan pernah merasakan cinta lagi. Saya menutup hati saya rapat-rapat. Tapi sejak kamu hadir, kamu menghidupkan rumah ini kembali. Menghidupkan saya kembali." Iwan tak sanggup bicara. Matanya juga mulai basah. "Saya tidak peduli apa kata orang," lanjut Bu Hajah. "Kalau ini takdir, maka saya akan menerimanya dengan bangga." Hari itu mereka saling menggenggam tangan. Tak ada pelukan berlebihan, tak ada kata manis penuh janji. Hanya genggaman yang sederhana, tapi penuh keyakinan. Dua hati dari dunia yang berbeda kini bersatu dalam cinta yang lahir dari keikhlasan. Kabar itu akhirnya disampaikan pada ibu dan adik-adik Iwan di kampung. Awalnya mereka kaget, tapi saat bertemu langsung dengan Bu Hajah dan merasakan kebaikannya, mereka menangis haru dan mendukung sepenuhnya. "Kalau ini membuat kamu bahagia, Wan, ibu ikut bahagia," ucap ibunya sambil mengusap kepala Iwan. Rencana pernikahan pun mulai disusun. Namun bukan di gedung mewah, bukan di hotel bintang 5. Pernikahan itu akan digelar di kampung halaman Iwan, di tempat ia dilahirkan, tempat sederhana tapi penuh berkah. Dan Bu Hajah Heni, wanita kaya yang biasanya merancang pernikahan megah untuk orang lain, kini memilih merayakan hari bahagianya dengan cara paling sederhana, namun paling berarti. Sebuah pernikahan cinta yang tak memandang status, usia, atau dunia yang dulu terasa tak mungkin bersatu.
Hari itu langit di Tasikmalaya bersih, biru tanpa awan. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang disematkan pada pintu-pintu rumah warga. Di salah satu sudut desa yang tak begitu ramai, sebuah tenda sederhana berdiri di halaman rumah tua milik keluarga Iwan. Di bawahnya, kursi-kursi plastik sudah disusun rapi, dihias dengan kain putih dan pita emas yang dijahit seadanya oleh ibu-ibu tetangga. Tak ada dekorasi mewah, tak ada hiburan orkestra, tapi suasana hari itu terasa sakral dan hangat. Ibu Iwan berdiri di depan rumah, mengenakan kebaya hijau tua dengan jilbab lembut warna krem. Matanya berkaca-kaca melihat anak sulungnya yang dulu ia khawatirkan tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Kini berdiri tegak, mengenakan jas sederhana, namun tampak gagah dan bersih. Iwan menyelami para tamu. Beberapa dari mereka adalah tetangga lama yang dulu menyaksikan perjuangannya, membantu mengangkat galon, memperbaiki lampu jalan, hingga mendorong gerobak siomay dari pagi sampai petang. Kini mereka menatapnya dengan bangga. Dan kemudian, mobil hitam sederhana memasuki halaman rumah. Pintu terbuka. Dan dari dalam muncul sosok wanita yang selama ini hanya dikenali lewat cerita-cerita Iwan. Bu Hajah Heni. Ia mengenakan kebaya putih gading dengan sulaman halus di tepinya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tusuk konde emas peninggalan ibunya. Wajahnya tampak teduh, lembut, dan penuh keyakinan. Saat ia turun dari mobil, seluruh tamu terdiam. Mereka takjub bukan karena kecantikan yang mencolok, tapi karena aura ketenangan dan keanggunan yang terpancar dari cara melangkah. Pelahan, mantap, dan penuh penghormatan. Bu Hajah menghampiri Ibu Iwan lalu merunduk dan mencium tangannya. "Ibu, terima kasih sudah menerima saya," ucapnya lirih. Ibu Iwan mengangguk, menahan air mata. "Saya titipkan anak saya. Bu Hajah, tolong sayangi dia seperti dia menyayangi saya selama ini." Akad nikah berlangsung hikmat. Iwan mengucap ijab kabul dengan suara bergetar, tapi mantap. Di hadapan saksi, penghulu, dan orang-orang yang mencintainya, ia mengikat janji suci dengan seorang wanita yang tak hanya memberinya kehidupan baru, tapi juga cinta yang tak pernah ia bayangkan. Setelah akad, tamu-tamu bertepuk tangan pelan. Anak-anak kecil berlari sambil membawa kotak makan, tertawa riang. Beberapa warga meneteskan air mata haru. Pernikahan itu bukan hanya peristiwa dua insan, tapi juga simbol harapan, bahwa cinta bisa datang dalam bentuk paling tak terduga, dan bahwa kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Di malam harinya, Iwan dan Bu Hajah duduk bersampingan di beranda rumah. Bintang-bintang berkelip di atas mereka, dan suara jangkrik menjadi latar suara keheningan yang indah. "Bu, saya masih suka nggak percaya, rasanya seperti mimpi," bisik Iwan. Bu Hajah senyum. Ia menggenggam tangan Iwan hangat dan penuh kasih. "Cinta itu memang seperti bunga, Iwan. Dia butuh waktu untuk tumbuh. Dan saat dia mekar, dia tidak akan pernah memilih siapa yang menanam, dari tanah mana ia berasal, atau seberapa tua akarnya. Dia hanya mekar untuk memberi keindahan." Mereka saling menatap, tak butuh kata-kata lagi. Malam itu dua hati yang dulu berjalan di dunia yang terpisah, kini menyatu dalam cinta yang tak dibangun oleh status, usia atau logika, melainkan oleh takdir, oleh keikhlasan, dan doa-doa yang pernah diucapkan dalam sunyi. Dan dari kisah inilah lahirlah sebuah pelajaran, bahwa dalam hidup yang penuh lika-liku, takdir bisa datang dari arah yang paling sederhana. Dari semangkuk siomay, dari tangan yang menolak upah, dari tatapan pertama yang tak terduga, dan dari hati yang tulus ingin saling menyembuhkan.